Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, ya lakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Apa yang menyenangkan Tuhan? Pertama-tama sebelum kita bisa taat pada perintahnya adalah kita menyelidiki perintah-perintahnya. Waktu kita buka Alkitab, baca firman, sendirian, Tuhan senang sekali. Itu adalah momen khusus di mana Yesus akan mengajarimu. Janganlah kita lihat kanan kiri, mana Tuhan, mana Tuhan. Percayalah dia sedang membimbingmu sekalipun gak kelihatan, Roh Kudus ada di situ. Kami dapat merasakan hati Bapa yang mulia. Kami bisa merasakan hati gembala yang begitu peduli sama kami. Tuhan, thank you ya. Kami itu lebih banyak unworthy-nya daripada worthy. Kami lebih sering tidak layak daripada layak. Tapi Engkau selalu menerima kami. Engkau selalu memulihkan, memperbaharui kami. Engkau panjang sabar. Thank you. Sekarang ajari kami untuk bisa meniru, untuk bisa mengikutimu, untuk bisa menjadi seperti dirimu, memiliki hati gembala. Kami mau terlebih dahulu menjadi domba yang baik, sebelum kami menjadi pemimpin yang baik bagi orang lain. Impartasikan, ajari kami hatimu itu Tuhan. Ada perkara-perkara tertentu yang tidak bisa diajarkan, yang mesti ditangkap. Kami berdoa di balik pengajaran ini, kami bisa menangkap sesuatu yang kami terapkan dalam kehidupan keluarga kami, dan dalam gereja, serta dalam masyarakat Tuhan. Terima kasih Tuhan, I love you. I really do. Dan keluarga Saat Teduh mengasihimu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya merasakan hati gembala dan ini yang saya mau ajarkan. Dalam pengajaran ini sebentar lagi sambil Anda ambil catatan, kita akan belajar dua dimensi. Satu, kita akan mengerti dari dimensi Allah. Kita akan semakin memahami bahwa Dia itu gembala kita. Tapi saya berdoa like father, like son, seperti bapaknya demikian anaknya, buah yaitu kita gak boleh jatuh jauh dari pokok anggurnya. Saya harap kita semua juga akan memiliki hati gembala seperti beliau, seperti Tuhan yang ada di sorga. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan di 2 Yohanes pasal 1 ayat 4-6. 2 Yohanes itu di akhir-akhir perjanjian baru. Ya, pasal 1, hanya satu pasal saja. Ayat 4 sampai ayat 6 dulu saya bacakan. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ayat 12 dan 13, dua ayat terakhir. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Siapa yang menulis surat Yohanes? Surat Yohanes ini, surat Yohanes 1, 2, dan 3 yang nulis adalah penulis yang sama yang menulis Injil Yohanes, tiada lain adalah Rasul Yohanes, Rasul Kasih, Rasul Yesus Kristus. Dan Yohanes ini betul-betul mengalami perubahan hidup dari seorang anak halilintar menjadi domba Kristus yang sejati, lalu nanti setelah Yesus dibangkitkan, setelah Roh Kudus dicurahkan, Yohanes menjadi salah satu sokok guru atau pilar kebangunan rohani, menjadi salah satu tokoh utama di gereja mula-mula. Dan jemaat mengenal rasul-rasul ini sebagai gembala-gembala sidang mereka. Rasul Yohanes mengalami transformasi perubahan hidup, dan saya harap kita semua juga mengalami transformasi seperti itu kalau kita ikut Yesus. Yohanes mengikut Yesus 3,5 tahun secara fisik. Kita ikut Yesus sudah berapa puluh tahun. Banyak di antara kita bahkan dilahirkan dalam keluarga yang Kristiani. Yang penting bukan fisiknya. Yang penting kita meneladani Tuhan. Banyak orang di zaman Yesus waktu berjalan di Galilea, mereka ketemu Tuhan secara jasmani juga gak berubah.
Jadi nggak usah kita berkata gini, iya zaman dulu kan mereka ketemu Yesus. Sekarang kita juga berjumpa dengan Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Dia ada di sana. Dan barang siapa hendak menyembah dia, sembahlah dia dalam roh. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Dan kebenaran. Kalau Yohanes berubah dari anak Thunder, son of thunder atau anak halilintar. Dia berubah menjadi seorang yang penuh kasih, berhati gembala pula. Maka kita juga bisa berubah. Kita baca sekarang ayat 4 lagi. Aku sangat bersuka cita, kata Yohanes dalam suratnya, bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Lihat ini, a true pastor's heart, hati gembala yang baik, selalu bersuka cita karena domba-dombanya hidup dalam kebenaran. Jadi kita langsung mengerti hati Tuhan Yesus juga seperti itu. Seperti guru, demikianlah muridnya. Yohanes belajar dari siapa kalau bukan belajar dari Tuhan Yesus? Tuhan tuh paling senang kalau tahu kita itu hidup di dalam kebenaran. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, ya lakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Apa yang menyenangkan Tuhan? Pertama-tama sebelum kita bisa taat pada perintahnya adalah kita menyelidiki perintah-perintahnya. Waktu kita buka Alkitab, baca firman, sendirian, Tuhan senang sekali. Itu adalah momen khusus di mana Yesus akan mengajarimu. Janganlah kita lihat kanan kiri, mana Tuhan, mana Tuhan. Percayalah dia sedang membimbingmu sekalipun gak kelihatan, Roh Kudus ada di situ. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Demikian pula orang tua ya, orang tua Kristiani. Kalau Anda mendidik anak Anda, harusnya yang paling menyenangkan hati Anda adalah kalau melihat anak-anak Anda berdoa, beribadah di samping mereka rajin belajar di sekolah atau berhasil di dalam karir mereka. Pertama-tama yang membuat papa mama yang takut akan Tuhan itu senang melihat anak-anaknya adalah kalau anak-anaknya mengenal Tuhan. Kalau anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Kata hidup dalam kebenaran, dalam bahasa Inggrisnya itu selain living according to the truth, hidup sesuai dengan kebenaran firman, tapi juga walking with Jesus, berjalan dengan Tuhan. Kata hidup dalam kebenaran di sini artinya berjalan dengan Tuhan. Saya punya 3 anak kandung, anak rohani ada banyak. Yang paling membuat saya bangga dan bahagia adalah kalau melihat anak saya berjalan dengan Tuhan. Orang tua, papa mama, janganlah kita itu menekan anak kita untuk perkara-perkara yang lahiriah misalnya, apalagi suka membanding-bandingkan, kamu tidak seperti kakakmu atau sebaliknya. Nggak usahlah kita itu kejar popularitas, nggak apa-apa kalau anaknya itu tidak populer, it's okay. Selama anak Anda sungguh-sungguh sama Tuhan, dan Anda bisa melihat sense of responsibility atau rasa tanggung jawabnya itu berkembang di dalam Kristus. It's okay, nggak apa-apa, nggak usah bandingkan. Misal kalau anaknya sudah bekerja, anakku kok nggak bisa sesukses anakmu ya? Mungkin mama-mama kau kumpul di arisan. Anak orang ini, wah betul-betul makmur. Kerjaannya berhasil. Dan anak saya, kenapa kok biasa-biasa ya? Hanya bawa pulang setiap bulan gajian. Sedangkan di situ entrepreneur, seorang pengusaha, dan buka mana-mana cabangnya banyak. Jangan suka membandingkan. Sukacita kita tidak di dalam perkara-perkara duniawi atas anak-anak kita. Kalau kita melihat anak-anak kita itu cinta Yesus dan imannya sehat, dan dia menghasilkan buah-buah Roh Kudus, dan dia juga mengelola segala talentanya sesuai dengan kapasitasnya. Syukuri, puji dia. Rayakan kehidupan yang takut akan Allah. Aku sangat bersuka cita. Inilah refleksi hati gembala. Ini juga seharusnya menjadi refleksi hati papa mama yang takut akan Allah. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Separuh aja dia bersuka cita alias setengah. Yohanes ini juga orang yang berpikiran positif. Hati gembala itu gak mungkin negatif. Makanya kalau kita mau jadi gembala yang baik buat orang-orang sekeliling kita,
Buat keluarga kita, dalam pelayanan, atau dalam pekerjaan kita, kalau Anda seorang pemimpin, seorang manajer, seorang direktur, atau kepala satu divisi, kalau Anda mau menjadi gembala yang baik dan pemimpin yang baik, Anda mesti stay positif. Karena seorang yang negatif nggak bisa memimpin. Bisa sih memimpin orang di dalam kesalahan, menjerumuskan. Separuh dari anak-anaknya hidup dalam kebenaran, dia sudah sangat bersuka cita. Lihatlah gelas yang setengah terisi. Bagimu, itu gelas setengah terisi atau setengah kosong? Orang negatif berkata, kosong gelasnya, siapa minum airku? Atau siapa tumpahkan? Tapi orang yang haus akan berkata, wah puji Tuhan, ada air di depan. Dia nggak lihat hampa. Dia lihat airnya. Diteguklah, maka dia lepas dahaga. Stay positif. Hati gembala itu begitu. Kita belajar dari siapa sih kayak beginian? Belajar dari Yesus. Kalau Tuhan Yesus gak stay positif sama kita sudah hangus. Dari dulu Tuhan sudah give up dan menyerah. Ini orang apa-apaan sih, jatuh bangun terus, lebih banyak jatuhnya. Tapi Tuhan hitung bangun kita loh. Tuhan tidak hitung jatuhnya. 7 kali orang jatuh, orang benar jatuh, kata Amsal, 7 kali. Juga 7 kali dia berdiri. 7 kali dia bangun kembali. Yang dihitung sama Tuhan bukan 7 jatuh. Sebab ending ayat itu dirayakan 7 kali dia bangkit. Kalau Tuhan tidak positif sama kita sudah mati dari dulu. Atau kalaupun kita mati suatu hari, sudah pasti Tuhan tidak menerima kita. Kalau mau kita akuntansi, hitung-hitungan, tutup buku sama Tuhan, buku kita sungguh-sungguh tutup rasanya. Nggak mungkin ada sesuatu yang dibuka. Hancurlah semuanya, hanyalah penghakiman. Stay positif. Kalau Anda seorang gembala sidang mendengarkan ini juga penting sekali untuk kita pelajari. Tidak semerta-merta kita punya posisi rohaniawan, otomatis kita pasti rohani. Religius iya, nggak tentu rohani. Kerohanian itu konten, isi, kualitasnya. Sedangkan kalau religius kan hanya nampak mata. Posisi itu hanyalah kedudukan. Tetapi apakah Anda bisa berperan? Nah di situ membutuhkan seorang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau Anda adalah seorang gembala sidang, Anda mengembalakan, memimpin sebuah pelayanan, sebuah ministry, bahkan gereja, jemaatnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan, ingatlah bahwa prinsip ini berlaku dari seluruh gereja dan semua jemaatnya. Yang paling positif harusnya adalah gembala sidangnya. Ketika semua orang yang paling positif di dalam jemaat Anda itu semua sudah juling rohani, nggak bisa melihat berkat Tuhan di depan, Anda masih bisa melihat Kanaan. Sekalipun 10 dari 12 mata-mata pengintai itu mau merajamu, Anda tetap akan berpaut pada Tuhanmu dan janjinya. You are the last man standing. Yang terakhir berdiri. Ketika bahkan jemaat Anda pun tidak lagi percaya diri, Anda masih percaya mereka. Itulah hati gembala. Stay positif. Karena di depan kita selalu kita melihat potensi, bukan lihat kekalahan. Selalu melihat air separuh gelas, bukan setengah hamba. Tapi ada alasan juga sebenarnya, Yohanes ini luar biasa. Dia ingat mungkin ya pengajaran Tuhan Yesus bahwa ada 4 macam tanah. Tanah yang pertama adalah tanah yang di atas aspal. Maksudnya benih yang ditabur di atas aspal. Langsung diambil burung, benih itu tidak bertumbuh. Tanah kedua, tanah berbatu-batu, tipis sekali, tumbuh sih, tapi kena matahari sang surya langsung mati. Kering kerontang sampai ke akarnya. Karena dia tidak berakar dalam. Lalu juga semak belukar. Tumbuh kuat, berakar dalam, tetapi dicekik sama semua lalang di tengah-tengah gandum itu. Karena dia setengah-setengah. Mau Tuhan, tapi juga cinta dunia. Sedangkan yang tanah keempat itu tanah yang baik. Dan jenis tanah yang keempat itulah pertumbuhan ada 3 level. 30, 60, 100 kali ganda. Dari perumpamaan itu aja kita misalnya ada 100% di depan kita. Kalau kita cuma dapat 1/4 hasilnya, 3/4 gugur semua. Meskipun kita sudah berusaha mencoba dan memperjuangkannya. You still need to thank God. Kita tetap harus bersyukur pada Tuhan. Misalnya kalau ada 4 orang yang saya injili, hanya 1 yang menerima, saya harus berterima kasih pada Tuhan. Sekalipun 3 menolak saya, di antara 3 itu yang menolak saya kasar juga ada. Mungkin kita berdoa untuk 4 orang. 3 tidak terjadi perubahan, tapi yang 1 berubah juga. Haleluya.
Mungkin kita ajak 4 orang ke gereja, hanya 1 yang mau. 3 malah justru mencaci maki kita. Janganlah kita kecewa. Jangan putus asa. 1/4 aja kita harus berkata, Hosana, haleluya. Saya minta untuk kita sama-sama menangkap isi hati Tuhan. 1/4 aja kita harus bersyukur, apalagi setengah, separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Perhatikan kepada siapa Yohanes menuliskan surat ini. Ibu di sini seorang ibu beneran atau kiasan sebuah gereja Tuhan. Setengah hidup dalam kebenaran berarti separuh lagi kan murtad. Setengah lagi kan tidak sungguh-sungguh. Ya, 50% hidup dalam ketidaktaatan. Yohanes tidak membiarkan itu mempengaruhi dia. Dia fokus itu pada donatnya, bukan pada lubangnya. Bersyukur pada Tuhan. Ayo, hitung berkatmu satu persatu, jangan mengeluh. Hati gembala itu kuat, tabah. Gembala itu harus punya 3 hal ini lebih daripada seluruh jemaatnya. Kalau saya bilang gembala, nggak tentu gembala sidang juga. Kalau Anda adalah seorang ayah, kepala keluarga, seorang suami, Anda gembala terdekat bagi anak-anakmu dan bagi keluargamu. Kalau Anda pemimpin direksi, pemimpin divisi, atau bahkan manajer, direktur, pemilik perusahaan, maka Anda otomatis juga semacam gembala. Karena Anda pemimpin bagi mereka, sekalipun tetap beda ya. Kalau di dalam dunia profesional, Anda juga harus melakukannya secara profesional. Tapi hati Anda itu harus hati yang mengayomi, yang merangkul. 3 hal ini bagi setiap pemimpin harus punya lebih daripada pengikutnya. Setiap senior harus lebih dari juniornya, yaitu faith, hope, and love. Iman, pengharapan, kasih. Yang lainnya gugur 1-1, 1.000 di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri. Iman, pengharapan, kasihmu tetap berdiri. Bahasa Inggrisnya, you are the last man standing. Seorang pemimpin, bukan hanya mereka yang memimpin harus menjadi hamba. Orang yang mau memimpin harus melayani, tapi seorang pemimpin juga ketika semua gugur di kiri kanannya, dia tetap akan berdiri yang terakhir dengan Tuhan dan membangkitkan semua yang gugur di sisinya. Wah, susah ya jadi seorang pemimpin. Ya memang, kepada siapa diberi lebih ya dituntut lebih oleh Tuhan, ya kan? Tapi kasih karunia Tuhan selalu cukup, karena kita bukanlah gembala agungnya. Di atas kita masih ada pemimpin di atas segala pemimpin, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, sumber kekuatan. Di atas kita, di atas semua gembala, bahkan gembala sidang pun ada satu gembala namanya Gembala Agung Yesus Kristus, kepada siapa kita bertanggung jawab. Dan daripadanya lah kita memperoleh kemampuan kita. Ayat 5, dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Coba lihat ayat 5, dan sekarang aku minta kepadamu. Kata minta di situ dalam bahasa Inggrisnya plead, bukan cuma minta ya, tapi mintanya itu mengemis, mintanya itu memohon, bahkan merengek. Boleh nggak kita minta begitu? Kan hilang wibawa. Kita nggak boleh sembarang minta. Kalau kita mau menilai orang itu seperti apa, kita ini orangnya seperti apa, gampang. Coba lihat history record kita. Apa yang kita minta dari sesama kita. Orang yang minta-minta di jalanan, minta sedekah, namanya pengemis. Orang yang minta-minta pengakuan, itu orang yang tidak aman. Orang yang minta dipuji-puji melulu, itu orang yang sombong hati. Orang yang orientasinya materi, terus-terusan ke situ, uang, berarti orang itu manipulatif. Dari apa yang kau minta, kau kenal orangnya. Karena itu saya jarang-jarang sebagai hamba Tuhan minta sesuatu. Saya kalau minta sesuatu, itu saya mikir dulu. Dan biasanya bukan berarti kita angku lalu kita nggak mau buka mulut, bukan. Tapi kalau bisa Anda usahakan sendiri. Orang lain juga repot, orang lain juga punya kerjaan. Janganlah minta untuk dilayani. Tapi kalau kita saling melayani boleh, supaya kita melayani Kristus lebih baik. Minta itu harus hati-hati. Tapi kalau saya lihat di sini, seorang rasul yang sudah berumur 90-an waktu menulis surat ini. Dia minta dengan kata Yunaninya, bahasa
akar bahasa minta di sini bukan minta, tapi kalau bisa berlutut dan memohon. Memohon. Kalau itu untuk kepentingan orang lain dan untuk kemuliaan Tuhan dan kepentingan bersama, jangan ragu untuk memohon. Misalkan kalau saya melayani seseorang, dia nggak mau ampuni, tapi dia ragu-ragu, mungkin 30 mau ngampuni, 70 keras hati, saya pasti akan memohon demi kebaikannya dia sendiri supaya dia jangan jatuh sakit. Saya kata, ayolah Bu, ayolah, ampunilah suamimu. Atau saya ngomong sama anak muda, sudah ampunilah papamu. Kalau perlu saya mewakili papamu minta maaf deh sama kamu, meskipun bukan saya yang salah. Udahlah, mewakili semua papa yang, saya juga seorang ayah. Sudahlah, ampunilah bapakmu. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Boleh ya, saya doakan kamu anak muda. Tapi kalau saya punya kebutuhan, saya akan berlutut minta Tuhan. Yohanes tidak minta, dan sekarang aku minta kepadamu ibu, supaya kau beri aku minum, supaya kau beri aku makan, pakaian. Bukan. Aku minta kepadamu supaya kamu semua, kita saling mengasihi. Supaya kita love each other. Karena Yohanes tahu, tolak ukur kekristenan yang sejati itu bukan doktrin. Doktrin mesti benar, tapi itu fondasi. Ceiling atau yang namanya atapnya iman kita itu bukanlah filosofi atau filsafat. Atapnya itu adalah demonstrasi. Mau tahu Kristen itu sejati enggak? Gampang. Ya, selain dia percaya Yesus adalah Tuhan, Anda lihat apakah hidupnya penuh kasih atau tidak. Hendaknya kamu saling mengasihi karena takaran kekristenan itu adalah bagaimana engkau mengasihi orang lain, bahkan musuhmu. Jangan percaya orang yang hanya menggembar-gemborkan pengetahuan jikalau Anda lihat hidupnya, buahnya nggak benar di depan Tuhan, buahnya kebencian, kepahitan, kejahatan. Dari buahnya lah kita tahu pohonnya. Meskipun pohon itu bertumbuh karena akarnya, fondasinya mesti betul, saya tahu pengajarannya. Tapi bagaimana Anda tahu apakah hidup orang itu betul atau tidak di depan Tuhan? Lihat pohonnya, lihat buahnya. Nah kalau buah dia semangka, tidak mungkin pohon jeruk itu. Kalau benci, tidak mungkin Yesus Kristus, dan apalagi kalau pahit dan jahat. Karena itu Yohanes tahu bahwa ini semua bisa menggagalkan satu gereja. Ini gereja yang dia tuliskan kepada siapa, dia menulis surat. Bahkan kepada keluarga ini, jangankan gereja, keluarga pun hancur karena itu. Kamu harus saling mengasihi, dan dia pakai kata yang kuat, yang very strong. Kata yang sangat-sangat merendahkan wibawanya sendiri. I plead with you. Kalau perlu tunduk, I plead with you. Please love each other. Ayo saling mengasihi. Kau dan keluargamu saling cinta. Luar biasa ya. Jangan malu untuk minta sesuatu kalau itu bukan untuk dirimu. Minta sesuatu kalau itu untuk kebaikan orang itu. Jangan manipulatif, tapi berbelas kasih. Kasih itu selalu ini. Apapun definisi kasih di 1 Korintus 13 yang dituliskan oleh Paulus, kasih itu sudah jelas-jelas definisi dari Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa Allah pada dunia ini. Ia mengaruniakan, kasih itu berkorban. Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya jangan kita binasa. Dan ayat 6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus turut perintahnya. Oke, perintah Tuhan kan banyak ya. Apakah ada summary atau rangkumannya? Ada. Dan di ayat 6 ini, Yohanes memainkan kata dibolak-balik meskipun sama. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Siapa yang mengasihi Tuhan harus nurut sama perintahnya. Dan inilah perintah itu, dibalik sama dia. Yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasihnya. Kasih adalah turut perintah. Inilah perintahnya, kasih. Wow. Yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Orang yang mengasihi Yesus dan mengaku cinta Tuhan harus menuruti perintahnya. Dan perintah Tuhan itu meskipun ada dijabarkan terdiri dari kategori-kategori perintah itu, perintah ini, semua itu untuk kebaikan kita. Perintah Tuhan harus jadi gaya hidup atau lifestyle kita setiap hari. Tapi perintah itu bisa dirangkumkan menjadi satu.
Perintah yang utama Matius 22 katakan adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan perintah kedua yang sama dengan itu sebenarnya, itu bukan dua perintah, satu perintah dibagi dua sisi seperti satu koin. Perintah pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Perintah kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, commandment atau perintah Tuhan yang satu itu dilanjutkan dengan kalimat ini. Dan semua kitab Taurat dan Nabi berpaut pada ini. Semua bergantung pada perintah ke-1. Perintah ke-1 dua sisi. Berarti kalau kita fail, kalau kita gagal dapat F ini, di dalam departemen kasih, semua perintah berikutnya, perintah ke-2 sampai 1000, gagal total. Seperti zaman dulu waktu saya sekolah. Bahasa Indonesia kalau dapat merah, udah mau matematikanya jenius lah, mau IPA, mau geografinya luar biasa, sejarah, percuma. Kalau bahasa Indonesianya Anda dapat 5, Anda akan mengulang kelas. Di luar negeri juga sama. Kalau bahasa Inggrisnya dapat fail, mau biology, chemistry, mau commerce, tentang bisnis semuanya percuma, sia-sia. Anda fail dan harus ambil lagi semester depannya. Yang pertama bahasa Indonesianya Tuhan itu bahasa kasih. You fail in the department of love, di departemen kasih Anda gagal. You fail everything even though you may know everything. Meskipun Anda seolah-olah tahu segala sesuatu, bisa jelaskan semua. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bisa, wah teologianya luar biasa, juga tidak ada gunanya. Sebab akan seperti tong kosong, seperti 1 Korintus 13 katakan, seperti gong yang nyaring bunyinya. Jadi saya mengerti sekarang ya, hati gembala itu apa? Hati gembala itu penuh kasih. Kasih itu departemen ke-1. Kasih itu divisi utama. Bukan divisi, kasih kok bukan divisi. Divisi itu yang lainnya, kasih itu pokok pangkalnya. Ingat ya, hati gembala itu seperti itu. Saya berdoa di sini semua kita menjadi gembala yang baik, dalam kepemimpinan hidup kita masing-masing, dalam konteks yang berbeda-beda. Tapi prinsipnya sama. Dan semua kita bermula dari ini dulu. Sebelum Anda menjadi pemimpin, Anda harus jadi pengikut yang baik dulu. Sebelum Anda menjadi gembala, bukan gembala sidang, itu panggilan. Gembala tanda kutip. Ya, seorang ayah, seorang suami, kepala keluarga yang menggembalakan anggota keluarganya dengan penuh kasih dan dalam kebenaran. Sebelum Anda menjadi itu, Anda harus menjadi domba yang baik dulu. Ayat 12 dan 13, dengan ini saya selesai. Sesungguhnya, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, kata Yohanes. Aku masih mau nulis banyak sih. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Yohanes ini menunjukkan kepada kita hati gembala. Hati gembala itu nggak suka diwakilkan. Kalaupun kita perlu delegasi, itu demi efisiensi. Kalau jadi gembala yang baik itu, turun tangan sendiri. Jangan semuanya itu diwakili dengan tinta, kertas. Kadang-kadang tidak perlu tangan menulis. Yang dibutuhkan oleh dombamu adalah turun tangan. Papa jangan wakilkanlah ke mama lah untuk mendidik anaknya. Dua-dua. Apalagi papa. Bukankah dia kepala keluarga? Kalau gitu berarti ibu juga sama. Iya dong. Bak urapan di kepala ke janggutnya turun. Jadi semuanya ini ikut. Sebagai seorang pemimpin jangan main belakang. Tikung. Suruh ini, suruh itu pakai kaki tangan. Kalau pakai kaki tangan itu untuk efisiensi kerja. Organisasi begitulah. Supaya apa? Supaya efektif. Semua itu pada rodanya. Tapi kalau sesuatu itu demi kepentingan orang dan Anda tahu bahwa itu berada dalam wewenangmu dan Anda paling bijaksana untuk bisa handle itu, turun tangan sendiri. Seorang gembala yang baik itu akan merakyat. Merakyat bukan berarti dia lakukan semua. Wah, nggak ada pemimpin bisa begitu, bisa jebol dia. Minimal kesehatannya. Makanya Yetro ajari Musa, kamu gini terus bisa mati muda. Kamu harus angkat pemimpin, sehingga tidak semua kasus langsung pada dirimu. Karena Musa memimpin juta ya, bukan ribu. Nanti setelah itu ada pemimpin puluhan,
pemimpin ratusan, pemimpin ribuan baru naik padamu kalau ada kasus-kasus yang tidak bisa mereka putuskan. Tapi lihat, dari awalnya Musa sudah punya hati gembala. Dia handle semuanya, turun tangan sendiri. Jangan berpolitik juga. Suruh ini antem itu, suruh ini nyampaikan ke sini. Nggak usah. Kalau itu untuk kepentingan dombamu, dan Anda tahu Anda bijaksana soal itu, seorang gembala harus berani. Tahukah profesi ini bukan profesi lemah loh. Di zaman dulu, zaman sekarang di Israel pun masih ada profesi ini, yaitu gembala bagi domba-dombanya seperti di New Zealand, seperti di negara-negara yang ada padang rumputnya untuk peternakan. Anda bisa lihat bahwa gembala itu nggak main-main. Kalau ada serigala, dia akan turun tangan untuk melawan. Kalau dombanya tersesat, dia nggak suruh dombanya yang lain atau suruh gembala upahan. Dia bisa-bisa turun ke jurang itu, satu tangan berpegangan, satu tangan menggapai dombanya yang terjerumus ke dalam lubang. Dan kalau tongkat gadanya nggak mempan sama serigala itu, mungkin dia gelut itu sama hewan-hewan buas. Dan dia berikan nyawanya. Jangan gampang-gampang suka orang lain dimajukan, lalu nggak berani tampil muka. Karena seorang gembala tidak pecundang. Dan kalau di sini ada gembala-gembala pelayanan, Anda mesti turun tangan. Mesti turun tangan. Ya, dan khususnya kalau itu untuk kebaikan, termasuk kalau teguran, memberi masukan, input, feedback, nggak hanya kepada pemimpin yang di bawahmu atau kepada siapa Tuhan memberimu beban, pedulikan. Anda mesti panggil, bicara 4 mata, bicara 6 mata, 8 mata, tergantung yang bersangkutan. Bicara, speak into, berbicara dalam hidupnya. Ini harus begini begitu. Dan sekalipun itu bentuknya masukan pun, orang pada ujungnya, pada akhirnya akan apresiasi, akan menghargai Anda. Justru yang namanya ciuman seorang musuh itu tidak akan dikenan. Tapi rotan seorang sahabat itu justru akhirnya akan dihargai. Salam kepada kamu ayat 13 dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Saya suka sekali kalimat ini. Siapa sih anak-anak saudaramu yang terpilih? Nggak tahu. Tapi Yohanes itu suka menjodohkan ya. Salam ya kepada kamu dari anak-anak saudaramu. Bukan hanya anak saudaramu, kita semua bersaudara. Seperti kalau di Manado kan tulisan Torang Samua Basudara. Tapi dikasih kata terpilih lagi. Yohanes itu kalau bicara tentang seseorang kepada orang lain, dia akan bicaranya itu meninggikan. Speaking highly. Nanti kalau orang ini juga dibicarakan di lain kesempatan kepada orang itu, dia juga akan bicaranya highly. Supaya mereka nggak bermusuhan. Dia nggak pernah punya sifat mengadu domba. Gembala sejati itu pasti menjodohkan. Sehingga nanti kasar-kasarnya di mana itu akan dia yang menjadi penengahnya, yang membuat pasti semuanya itu lebih lembut, lebih halus. Tetapi masing-masing itu di-highlight, seperti dibesarkan kelebihannya. Tidak bohong, tidak pakai dusta, tetapi dia bisa menjadi menjadi pelumas hubungan, menjadi pemanisnya untuk dua menjadi satu. Gembala tenan. Pemimpin harus begitu, papa mama juga. Kalau saling bandingkan, kamu tidak seperti kakakmu, kamu tidak seperti adikmu, itu bukan gembala ya. Itu orang tua memang by posisi, hatinya bukan hati gembala. Itu menghancurkan, karena mengadu domba selalu mencerai-beraikan. Belajar dari Yohanes, dia menjodohkan. Oke, 3 poin Anda catat, lalu kita selesai. Hati gembala ini, yang satu, bagaimana sih hati gembala itu? Paling bahagia jika dombanya hidup dalam kebenaran. Kita langsung ingat Tuhan ya. Tapi tolong ya, sekalipun kita ingatnya Tuhan, hal ini kita mesti terapkan dalam kehidupan. 2, turun tangan sendiri jika menyangkut kepentingan dombanya. 3, tunggu dulu, yang 2 dulu tadi. Yesus kan gak diwakilkan sama siapa? Kalau soal penebusan dosa, siapa yang digantung di salib itu? Yesus sendiri, Sang Gembala. Ya, gitulah. 3. Tidak mengadu domba, malahan mempersatukan mereka. Saya berdoa, keluarga Saat Teduh Bersama, sebelum kita akan berdoa sebentar lagi menyembah Tuhan lagi. Kalau Anda belum menemukan ladang pengembalaan yang tetap, saya berdoa hari ini Anda menemukan tempat pengembalaan Anda. Jadilah domba yang baik, dan jadilah gembala yang baik juga suatu hari, dan mulai hari ini. Kalau Anda belum tergabung
belum dimuridkan, belum digembalakan dengan baik di mana-mana, tulis aja di situ, kasih hashtag seperti biasanya CG. Nanti itu akan menjadi perhatian kami dan prioritas untuk kami nanti akan ada secara sah dari pihak GMS yang saya gembalakan untuk bisa menjangkau Anda, untuk say hello, dan untuk menuntun Anda ke rumput hijau dan air tenang. I love you, Jesus loves you, with a pastoral heart. Tuhan mengasihimu dengan hati seorang gembala. Tuhan sayang pada setiap kita. Mari